Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Kali ini di Matematika Peminatan kelas 12. Kita akan membahas bab Matematika Peminatan di semester 2 yang sempat tertunda ya, karena kemarin kita terlebih dahulu membahas matematika wajib, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Ini adalah bab yang sangat baru ya, bab yang ada di kurikulum 2013 ini memang baru diajarkan ya, karena di kurikulum sebelumnya itu belum ada bab ini. Nah, untuk menguasai bab ini tentu saja kalian harus terlebih dahulu menguasai bab peluang yang sudah Pak Guru jelaskan di matematika wajib ya, maupun di bab statistika ya. Nah, distribusi peluang binomial nanti terdiri dari ada variabel acak, distribusi dan fungsi peluang, distribusi kumulatif, dan peluang binomial ya, peluang binomial. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti kita menentukan variabel acak atau menemukan konsep variabel acak, kemudian nanti ada distribusi dan fungsi peluang, menentukan distribusi peluang kumulatif, menentukan peluang binomial, dan terakhir nanti disertai contoh soalnya. Nah, distribusi peluang binomial sendiri itu adalah kelanjutan dari teori peluang ya. Kalau yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah peluang dasar ya, peluang teoritis. Kalau ini namanya peluang analitis, di mana di bab ini nanti akan dijelaskan bahwa peluang itu adalah sebuah fungsi ya, dan lebih lanjut tentang manfaatnya, yaitu kalau dalam bidang farmasi, kalau sekarang kita ada di masa pandemi ya, dan sudah mulai vaksinasi, tentu saja kemarin kita tahu bahwa vaksinasi memerlukan uji klinis ya, tahap 1, 2, 3 itu sebetulnya untuk mengetahui ya peluang keberhasilan vaksin itu sendiri. Tentu saja vaksin itu diberikan berulang kali ya, dan berulang kali ke sangat banyak subjek ya, bisa beribu-ribu subjeknya. Nah, nanti itu termasuk ya distribusi binomial. Nanti akan diketahui peluang keberhasilannya pada pengujian keberapa. Ya, itu manfaatnya. Kemudian, nah kemarin kita belajar tentang peluang teoritis, ya, di mana P itu sama dengan NA per NS, di mana NA itu banyaknya kejadian A dan NS ruang sampelnya ya. Kemudian ada kejadian saling lepas. Ya, misalkan di sini ada soal berapa peluang jumlah matahari 9 atau 11 pada percobaan melantunkan dua buah dadu. Ya, jumlahnya 9, bisa 36 atau bisa dibalik 63 ya, 45 atau 54. Dan kalau jumlahnya 11 berarti 56 atau 65. Ini masing-masing ada 2. Maka peluangnya seperti ini, hasilnya 1/6. Nah, itu tentang peluang teoritis yang sudah kita pelajari di matematika wajib. Sekarang kita mulai di matematika peminatan tentang peluang binomial. Yang pertama ini adalah variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, sebetulnya kita kemarin di dalam peluang teoritis juga membahas tentang variabel acak ya. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nah, nanti variabel acak ini yang akan dijadikan sebuah fungsi dari peluang. Ya. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalkan X, Y, Z, dan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, X, Y, Z juga. Nah, ada dua variabel acak. Yang pertama variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau variabel diskrit ini diperoleh dari membilang atau menghitung ya. Biasanya anggotanya himpunan bilangan cacah ya. 0, 1, 2 dan seterusnya.
Sementara variabel continue ini anggotanya bilangan real. Ya, ini diperoleh dari mengukur biasanya ya. Bilangan real itu kan bisa setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jadi kalau discrete ini bilangannya bulat, ya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau variabel continue bilangannya real. Nah, khusus untuk di materi ini kita hanya akan mempelajari tentang variabel discrete. Untuk variabel continue itu akan dibahas lebih lanjut di perguruan tinggi ya, ketika kalian ambil jurusan matematika ya. Oke, sekarang distribusi peluang acak discrete. Nah, kita akan membahas lebih khusus tentang variabel acak discrete. Jadi variabel acak discrete nilai-nilainya mempunyai peluang ya. Peluang variabel acak X dinotasikan dengan, nah ini. Perhatikan di sini fx. Ini kan ada sebuah fungsi ya. Ini namanya fungsi peluang yang memetakan variabel acak ke dalam suatu nilai bilangan cacah. Bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti jangan keliru, ada f kecil x, nanti ada f besar x. Nah, jadi kalian catat ya, kalian perhatikan. Di sini fx, f kecil x sama dengan p, itu peluang x. Nah, variabel acaknya apa nanti? Sama dengan x kecil, ini nanti nilainya. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak discrete disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Jadi penyajiannya disebut distribusi peluang variabel acak. Kemudian dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, bisa tabel, grafik, fungsi, dan lain-lain ya. Nah, distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Jadi distribusi peluang ini disebut fungsi peluang. Ini notasinya fx ini. Contoh soalnya, perhatikan. Dita melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Jadi, variabelnya itu adalah mata dadu yang muncul dalam pelemparan satu dadu. Ya. Berarti kita jawab di sini X-nya adalah mata dadu yang muncul. Jadi, X-nya itu himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini maksudnya mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang diperoleh mata dadu 1 berarti F1 sama dengan P, X sama dengan 1. Kalian perhatikan, X sama dengan 1 di sini adalah peluang muncul mata dadu 1. Ya, sekali lagi, X sama dengan 1 itu artinya peluang muncul mata dadu 1. Itu sama dengan 1/6. Karena ini mata dadu 1 muncul 1 dan peluang sampelnya semuanya ada 6, berarti 1/6. Kemudian X sama dengan 2. Jadi F2 sama dengan X sama dengan 2, itu artinya peluang muncul mata dadu 2. Sama dengan juga 1/6. Ya, mata dadu 2-nya 1/6. Mata dadu 3 juga 1/6, mata dadu 4 1/6, mata dadu 5 1/6, dan mata dadu 6 1/6. Jadi peluangnya sama, semuanya 1/6. Setiap muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perhatikan di sini notasinya X sama dengan 1 itu sama dengan muncul mata dadu 1. X sama dengan 2 muncul mata dadu 2 dan seterusnya. Nah, ini namanya distribusi peluang, tuh seperti ini notasinya ya. Jika kita sajikan dalam tabel, maka seperti ini. X-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fx atau fungsi peluangnya 1/6 semua. Nah, jadi sebetulnya distribusi peluang itu sebuah fungsi yang memetakan, ini berarti ruang sampelnya atau variabelnya ke dalam fungsi peluangnya atau peluangnya itu. Ini dalam bentuk tabel, kemudian grafik, nah, diagram batang seperti ini, dan dalam bentuk fungsi tangga seperti ini, 1/6 untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah penyajian distribusi peluang ya, peluang distribusi. Nah, kemudian di sini ada distribusi peluang kumulatif. Jadi peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis. Nah, ini perhatikan kalau tadi ada F kecil, di sini ada F besar.
F besar X sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Nah, sama seperti di statistika ya, ada frekuensi kumulatif ya. Di sini juga ada. Jadi misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan, nah ini. Jadi Fc, ini F besar, sama dengan Px kurang dari C. Nah, itu berarti peluangnya dimulai dari F0, F1, tambah F1, ini F2 ya, mohon maaf ini. Ini F2 ya. Jadi F0, F1, F2, F3 sampai Fc. Contohnya, sekeping uang logam dilempar 2 kali. Ya, ingat, sekeping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka. Nah, tentukan F0, F1, dan F2. Ingat di sini F besar, maka nanti adalah distribusi kumulatif. Jawabnya, ruang sampel dari sekeping uang logam dilempar 2 kali. Nah, itu adalah ini. AA, AG, GA, dan GG. Oke, jadi ruang sampel dari pelemparan uang logam 2 kali itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Di sini diketahui X adalah banyak sisi angka yang muncul. Ingat, hanya sisi angka yang muncul. Nah, berarti kita jawab yang A, F0, itu frekuensi, distribusi kumulatif F0, berarti X kurang dari sama dengan 0. Kalau X kurang dari sama dengan 0, berarti hanya ada F0. F0 itu maksudnya sisi angka yang munculnya 0. Jadi tidak ada sisi angka yang muncul. Berarti siapa? Ini GG. Kan ini gambar semua. Itu ada 1. Ruang sampelnya 4. Berarti peluangnya 1/4. Gitu ya. Pak Guru ulangi. F0 itu adalah X kurang dari sama dengan 0. Ini ada distribusi kumulatif ya. Berarti hanya ada F kecil 0. 0 ini di sini maksudnya adalah tidak ada sisi angka yang muncul. Berarti semua gambar semua di sini. Angkanya nggak ada, berarti gambar semua. Itu hanya 1 kan ini. 1 dari 4, berarti peluangnya 1/4. Nah, kalau F1 berarti X kurang dari 1. X kurang dari sama dengan 1, itu ada F0 dan F1. Ya, X kurang dari 1 berarti F0 dan F1. F0 itu artinya tidak ada sisi angka yang muncul. Tadi ini GG, peluangnya 1/4. Kalau F1 berarti banyak sisi angka yang muncul itu 1. Hanya 1 muncul sisi angka, itu siapa? Ini AG dan GA. Ini kan angkanya cuma 1 sisinya yang muncul. Ini kan ada 2. 2 dari ruang sampelnya 4, 2/4. Nah, ini jumlahkan sama dengan 3/4. Kemudian yang terakhir F2. F2 berarti X kurang dari sama dengan 2. Itu terdiri dari F0, F1, F2. Ya, berarti F0 tadi 1/4. F1 itu tadi berarti muncul angka 1. Berarti 2 ya. Ini ada AG dan GA. 2/4 dan F2. F2 itu artinya muncul sisi angkanya 2. Berarti ini AA. Ini kan ada 1 dari 4, berarti 1/4. Berarti 1/4 ditambah 2/4 tambah 1/4 lagi 1. Nah, ciri khas dari distribusi peluang, kalau ini sudah maksimal di sini nilai variabelnya, maka akan menghasilkan 1. Itu ya. Nah, ini untuk pelemparan sekeping uang logam. Nah, nanti kalian tolong dibahas sendiri ya, atau cari contoh soal yang lain, misalkan pelemparan 2 dadu gitu ya. Ini distribusi kumulatifnya bagaimana? Ya. Ingat maksud angka 0, angka 1, angka 2 itu adalah di sini. Sisi angka. Kalau 0 berarti tidak ada sisi angka yang muncul. Kalau 1 berarti sisi angkanya 1 yang muncul. Kalau F2 berarti sisi angkanya 2 yang muncul.
Kemudian yang selanjutnya kita belajar tentang variabel acak distribusi binomial. Nah, apa sih distribusi binomial? Di variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, beberapa syaratnya percobaan binomial sebagai berikut. Jadi sebuah percobaan dikatakan binomial itu yang pertama jika dilakukan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang itu berarti lebih dari 1, 2, atau bahkan bisa banyak sekali. Ya, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Kemudian bersifat saling bebas dengan pengembalian. Ya, hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain, jadi saling bebas. Selanjutnya, nah di sini setiap percobaan memiliki dua hal yang diharapkan. Jadi hanya ada dua kemungkinan, sukses dan gagal, atau berhasil dan gagal. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, itu ciri khas dari distribusi binomial. Ya, sukses dan gagal, berhasil dan gagal. Ya. Kemudian peluang kejadiannya tetap setiap percobaan. Jadi kalau percobaan pertama itu peluangnya setengah, ya nanti di percobaan kedua setengah juga dan seterusnya. Jadi harus tetap, tidak boleh di setiap kejadian itu dia peluangnya berbeda-beda. Ini syarat percobaan binomial. Ya. Kemudian distribusi peluang binomial. Jadi setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, ya, yaitu sukses, ya, atau gagal. Oke. Nah, sukses atau gagal. Ya. Oleh karena itu, jumlah peluang kejadian itu akan sama dengan 1, ya, karena nilainya berimbang. Jadi sukses dan gagal itu kalau dijumlahkan harusnya 1. Ya. Jadi misalkan P menyatakan peluang sukses dan Q menyatakan peluang gagal, maka hasil dari P plus Q harus sama dengan 1. Jadi sukses tambah gagal sama dengan 1. Berarti mencari nilai gagalnya itu sama dengan 1 min P. Ini seperti peluang komplement, ya, yang hasilnya sama dengan 1. Nah, rumus peluang binomial. Kemarin kita sudah belajar binomial Newton di kaidah pencacahan di matematika wajib, ya. Nah, itu untuk menjabarkan sebuah polinom. Ini hampir sama dengan di sini peluang binomial, tapi nanti ada perbedaan, ya, kalian cermati. Peluang suatu variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum rumusnya seperti ini. Px sama dengan x. Nah, ini namanya notasinya ini. Nah, ini ada notasi sederhananya seperti ini. X and P sama dengan kombinasi X dari N atau kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dengan C itu adalah kombinasi, ya. Di sini perhatikan X itu banyaknya kejadian yang diharapkan. Itu 0, 1, 2, 3 ini bilangan cacah. Kemudian P peluang sukses, Q peluang gagal, dan N di sini adalah banyaknya percobaan. Ya, di sini ada perbedaan sedikit dengan yang binomial Newton untuk penjabaran polinom, ya, yaitu terletak di pangkatnya. Jadi ini P pangkat X. X-nya itu adalah kejadian yang diharapkan. Ini kalau kalian lihat sekilas di binomial Newton itu kan terbalik ini, ya. Makanya kalian jangan sampai salah. Kita ke contoh soal. Randy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Ya, peluang suksesnya 4/5. Tentukan peluang Randy mencetak tepat 2 gol. Nah, ini disebut percobaan binomial karena dia dilakukan berulang-ulang, yaitu 3 kali. Kemudian dia ada peluang sukses. Nah, kita suruh mencari peluang dia mencetak tepat 2 gol. Nah, diketahui di sini P adalah peluang suksesnya 4/5. Berarti kita cari peluang gagalnya 1 kurangi 4/5, yaitu 1/5.
Kemudian banyaknya percobaan itu 3 kali, dia menendang 3 kali. Nah, X-nya dia ingin berharap mencetak tepat 2 gol. Jadi gagal 1, berhasil 2 di sini ya. Berhasil mencetak 2 gol dengan peluang suksesnya 4/5. Nah, berarti kita tulis rumusnya seperti ini. Nah, berarti Px sama dengan 2. Di sini maksudnya adalah berharap mencetak 2 gol. Nah, ini notasinya di sini ya. Kemudian rumusnya Cnx berarti C3 dari 2, 2 dari 3 ya. N-nya 3, X-nya 2 di sini. Banyaknya percobaannya 3. Kemudian P adalah peluang sukses 4/5 pangkat X. X-nya 2. Dikali 1/5 pangkat N min X, berarti 3 min 2. Nah, kombinasi 32 berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian 4/5 kuadrat itu 16/25. 1/5 ini 3 min 2, 1 ya, 1/5 pangkat 1 sama dengan 1/5. Nah, maka sama dengan 3 kali, nah ini kalian hitung ya, ini 3 faktorial per 3 min 2 faktorial, 2 faktor itu hasilnya 3. 3 kali 16 per 125 atau peluangnya 0,384. Jadi peluang Randy mendapatkan tepat 2 gol itu 0,384. Nah, ini adalah peluang binomial. Satu lagi contoh soalnya. Suatu aula besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu itu disusun secara acak. Seseorang ingin menyalakan lampu dan akan menekan lampu sebanyak 4 kali. Berapa peluang ia menyalakan 2 lampu merah? Ini juga peluang binomial ya, karena dia ingin menyalakan lampu sebanyak 4 kali dari beberapa lampu ini, dan dia ingin mengetahui peluang menyalakan 2 lampu merah. Sebelumnya kita cari dulu peluang menyalakan lampu merah. Jadi peluang menyalakan lampu merah kan ada 3 dari 8 lampu, berarti peluangnya 3/8. Ya, ini peluang menyalakan lampu merah. Jadi karena ditanya peluang menyalakan lampu merah, berarti anggap kalau lampu merah yang menyala dia sukses ya. Kalau lampu putih yang menyala dia gagal. Nah, berarti diketahui di sini N-nya banyaknya percobaan 4, X-nya ada 2 karena di sini peluang ia menyalakan 2 lampu merah. Peluang sukses atau P-nya 3/8. Jadi menyalakan lampu merah dianggap sukses. Kemudian Q-nya itu 1 dikurangi P atau 5/8. Ini kalau yang menyala lampu putih ya. Jadi seperti itu, kalian harus pahami di sini ya. Silahkan ditulis, di pause videonya. Kemudian kita masukkan ke rumus, berarti Px sama dengan 2, C42 ya, kombinasi 42, percobaannya 4, diambil 2, kemudian P pangkat X 3/8 pangkat 2, Q 5/8 pangkat 4 min 2, N min X ya. Kombinasi 42 itu 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial dikali 3/8 kuadrat 9/64. 4 kurangi 22 berarti 25/64 ya. Nah, 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial kalian hitung hasilnya 6, kemudian ini dikalikan hasilnya 0,33. Jadi peluang menyalakan 2 lampu merah itu 0,33. Nah, seperti itu, silahkan di pause videonya, ditulis, kemudian dipahami. Ini adalah peluang binomial ya. Kalian pahami baik-baik. Kemudian di LKS itu ada beberapa contoh soal dan latihan, silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian yang terakhir sebetulnya ada distribusi peluang binomial ya. Di situ di LKS juga ada, silahkan kalian pelajari, tidak akan kita bahas di sini. Nah, yang paling penting ini ya, peluang binomial. Kalian harus banyak latihan soal. Oke, terima kasih, selamat belajar. Silahkan kalian kerjakan soal yang ada di Kuiper. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.